Bolangers, ada banyak cara menangkap ikan yang ada di Indonesia. Paling seru sih kalau menangkap ikannya dilakukan beramai-ramai. Seperti yang ini nih. Tradisi ngeprok ikan di Subang. Di desa Cibulu, Subang, ada tradisi yang disebut ngeprok ikan di sungai. Ngeprok artinya menggiring ikan dengan memukul-mukul air sungai. Nah, karena bunyinya prok prok prok, makanya disebut ngeprok Bolangers. Semakin ramai yang ikutan ngeprok, semakin seru loh. Tua muda, ibu-ibu, dan bapak-bapak boleh ikutan. Ayo, pukul! Sebelum ngeprok dilakukan, bubu harus dipasang di bagian hulu sungai. Ikan sungai berenang melawan arus dari hilir ke hulu. Jadi, ikan yang ketakutan akan lari kocar-kacir menuju bubu. Kalau sudah masuk bubu, ikan terperangkap dan gak bisa keluar lagi deh. Nah, Bolangers, kalau yang menggiring sebanyak ini sih, dijamin ikan yang masuk bubu juga banyak deh. Tuh, bener kan? Rata-rata ikan yang masuk bubu, ikan-ikan kecil sejenis wader penghuni sungai berarus deras. Ikan-ikan hasil ngeprok ini akan dibagi-bagikan ke seluruh warga yang ikutan ngeprok. Gak masalah besar kecil jumlahnya ikan, yang penting kebersamaannya. Iya nggak, Bolangers? Gulung spot Aceh. Kalau di Subang menangkap ikannya dilakukan dengan cara dipukul-pukul, lain lagi di Aceh. Mencari ikannya dilakukan dengan cara menggulung spot. Spot adalah ganggang hijau yang banyak terdapat di Danau Lutawar, Aceh. Di dalam spot ini juga banyak bersembunyi ikan-ikan penghuni Danau Lutawar, karena ada banyak makanan yang disukai ikan. Nah, sesuai namanya Bolangers. Cara menangkap ikannya dengan menggulung spot ganggang hijaunya, sampai ikan-ikan yang bersembunyi di dalamnya ikut terbawa. Gimana? Unik tapi lumayan sulit nih. Ikan yang didapat gak begitu banyak ya, Bolangers. Jangan-jangan dia sudah kabur duluan sebelum kena gulungan kami. Membius ikan dengan borai di pantai. Di Sorong, Papua Barat juga ada tradisi menangkap ikan beramai-ramai yang seru. Bedanya yang ini dilakukan di pinggir laut menjelang air surut atau meti dan menggunakan biji buah lobong. Pohon lobong dalam bahasa Papua sering disebut keben Papua. Daunnya lebar seperti ketapang dan tumbuh di sekitar pantai. Pohon ini mempunyai buah yang unik karena bentuknya menyerupai bentuk lonceng. Nah, buah inilah yang dimanfaatkan untuk kegiatan borai atau membius ikan secara alami. Sambil bawa kayu, para penangkap ikan lalu berteriak-teriak, "Surutlah! Surutlah!" Uniknya, kegiatan borai ini nggak bisa dilakukan di sembarang pantai. Syaratnya, pantai harus berkarang dan mempunyai kolam, yaitu tempat yang masih digenangi air ketika laut sedang surut. Biasanya ikan-ikan yang terlambat naik ketika laut surut akan berkumpul di kolam tersebut. Nah, setelah ini baru deh borai bisa dilakukan. Parut biji buah lobong, lalu masukkan parutan buah lobongnya ke dalam air kolam. Untuk kolam sebesar ini harus diborai dari beberapa penjuru biar borainya cepat bereaksi. Zat kimia yang terdapat pada kandungan buah lobong inilah yang bisa membius ikan-ikan di sini. Teknik borai ini tidak berbahaya ya, Bolangers. Aman untuk lingkungan dan tubuh kita saat memakan ikannya. Nah, lihat ikannya sudah pada pingsan nih.
Ternyata masih banyak cara ramah untuk mencari ikan tanpa merusak lingkungan ya Bolangers. Cintai laut kita ya. Sarilan membendung sungai. Bolangers, ada lagi nih cara unik menangkap ikan yang dilakukan masyarakat dataran tinggi Gayo. Caranya memanfaatkan aliran air sungai yang deras untuk menangkap ikan yang disebut sarilen. Nah, ini dia sarilennya. Masyarakat dataran tinggi Gayo sudah menggunakan cara sarilen secara turun-temurun loh. Ikan dijebak masuk ke perangkap yang dibuat dari bila-bila bambu yang dialiri air sungai. Biasanya sarilen dibuat saat awal musim kemarau saat air sungai susut. Aliran sungai harus dibendung supaya ikan tergiring masuk ke dalam jebakan. Biasanya, ikan yang terjebak adalah ikan jenis gegaring yang hendak kembali ke hilir sungai setelah bertelur. Heya! Heya! Ayo masuk! Tuh, kan? Ada saja ikan yang masuk jebakan Batman sarilen. Gak banyak, tapi cara ini juga termasuk ramah lingkungan loh. Weh, cah, perkenalno, jenengku Riki. Aku si Bolang, saka desa Mbero. Iki lho kanca-kancaku. Jenengku Damar, aku kancane Bolang. Hobiku dolan karo pemandangan. Iki Damar? Iya. Ternyata jenengku Duding, sampai anak gede pengen jadi guru ngaji. Nah, kepiran? Tak kenalan sih. Kendang. Jenengku Roni, besok anak gede pengen jadi guru olahraga. Ini lho cah contohnya. Selamat datang di kampung halamanku, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lebih dari 80% dari total wilayah desaku ini lahan perkebunan. Ada kebun wortel, kubis, cabai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Halo konco-konco, yuk ikut kami bertualang ke kaki Gunung Lawu. Nah, ini nih salah satu permainan favorit kami. Namanya kitiran. Dibuat dari pelepah bambu atau yang biasa kami sebut sumpring. Ayo, semangat! Ayo teman, kejar aku! Oh iya teman, selain kitiran, kami juga punya mobil mainan. Tuh, lihat, bisa dikemudikan seperti mobil betulan loh. Unik kan? Wah, banku cepat. Kanca-kanca aku iso dandani ora iki lho. Aku kan ono kira iso. Lah terus piye? Lang, mandek serang. Apa? Iki lho Lang, motor-motoranku rusak. Walah iki to. Iki bane kendo iki, aku iso. Waduh, kenapa Gi? Oh, aku tahu. Ini karena tali pengikatnya yang kurang kuat. Tunggu sebentar ya, biar aku yang benerin. Lang, Apa, Dek? wortelan wae mbak lagi repot. Lah piye to, Dek? Kalau lagi pada main wortel nang kebon. Ya wis nana tak rono, Dek. Yuk teman, mumpung belum jauh. Sebaiknya kita susul kakak di kebun. Ngebolang yuk. Sebagai anak seorang petani, kami sudah terbiasa pergi ke kebun. Nah, itu kakak. Mbak, kok panennya saiki? Iya lang,
soalnya aku mengko mengewangi ibu-ibu ning kali golek iwak. Kok aku melu ya, Mbak? Iya. Kene wangi panen wortel Mbak Ese. Ya, Mbak. Ayo, Cah. Ayo. Teman, wortel paling banyak ditanam di desaku. Pamanku bilang karena wortel tidak memerlukan perawatan yang rumit. Selain itu, petani wortel biasanya akan mendapatkan untung yang tinggi karena harga jualnya yang bagus. Wortel biasanya dipanen setelah berumur 3 bulan. Tandanya jika daun mulai menguning, batang membesar, dan muncul tunas baru dari batang daun. Nah, seperti ini. Gemuk-gemuk kan? Ayo teman, semangat! Wih, seru banget. Aku dapat nih. Kalian gimana? Sudah dapat belum? Memet adalah istilah kami untuk menyebut aktivitas menangkap ikan menggunakan alat serok bambu seperti ini. Dengan anyaman bambu atau cikrak ini, kami menjadi sangat mudah mendapatkan ikan. Nah, dapat lagi kan? Apa aku bilang? Target tangkapan kami kali ini iwak wader atau ikan wader. Dari buku yang aku baca, wader jenis ikan air tawar yang paling suka tinggal di perairan berarus deras. Bahkan, si wader ini suka banget berenang melawan arus sungai. Tapi, pada saat tertentu, si wader akan bersembunyi di balik batu. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Paling pas memang berburu wader. Tuh kan, dapat banyak deh. Ayo lang yo, kita oleh oke yo. Kanca-kanca jak mulih ngono yo. Ya, Dek. Yo. Cah, ayo mulai. Wis oleh oke iwake. Ayo. Setelah lelah bertualang, sekarang saatnya mengisi tenaga. Bibi dan kakakku sudah menyiapkan semua bahan untuk membuat menu makan siang kami hari ini. Namanya kol bungkus. Bahannya ada ikan wader, udang, tepung, bumbu dapur, kol, dan aneka sayur mayur. Wah, iwak es diumbah iki lang, ayo gak digoreng. Goreng dulu ikan wader dan udangnya sampai kering dan kriuk. Tentu saja sebelumnya sudah dicuci bersih. Ikan wader punya tekstur yang lembut. Jadi saat menggoreng harus diaduk dengan pelan. Sambil menunggu semua ikan wader selesai digoreng, Diding sedang menyiapkan kol atau kubis. Sengaja Diding memilih kol yang berukuran besar dan lebar. Membukanya pun harus berhati-hati. Jangan semperta. Nah, kalau Bibi dan Roni, mereka sedang menyiapkan bumbu untuk isian. Mantep no. Bumbu yang harus dihaluskan, merica, ketumbar, bawang, dan beberapa jenis bumbu dapur lainnya. Untuk pelengkapnya, Roni sedang menyiapkan sayur. Nah, ini si oranye wortel yang tadi kami panen loh teman. Jadi, masih segar banget. Adon semua bahan dan tambahkan sedikit air. Aduk sampai merata. Pastikan tidak terlalu encer, tapi juga tidak terlalu pekat. Boleh kuwi nang didang ana le gonyeng dandang. Kol atau kubis punya manfaat yang baik untuk tubuh. Karena kol kaya akan serat dan mengandung antioksidan. Biar manfaatnya nggak hilang, kami sajikan kolnya utuh seperti ini ya. Teman, kol mempunyai tekstur yang keras. Tapi setelah dikukus beberapa saat, kol berubah menjadi sedikit lembek. Dengan begitu, kami menjadi lebih mudah untuk menambahkan isian di dalamnya. Termasuk saat melipatnya seperti ini.
Ayo kak, sudah beres nih. Terakhir, kol gulung ini akan kami kukus. Kukus kol selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini dia teman. Kol gulung rasa ikan wadar dan udang kali ala si Bolang. Bener-bener enak banget teman. Bumbu, sayur, dan sambal kacangnya top banget. Duh, pasti nambah lagi nih. Teman, selain sebagai penghasil sayur, desaku juga punya banyak pohon durian. Tapi karena tinggi, kakak minta bantuan kami untuk memanjatnya. Lang, mandek sik, Lang. Ngapa mbak? Iki lho durene akeh, tapi aku ora iso ngemek. Kowe iso ngemek apa ora? Oh alah iki to mbak. Aku iso iki kecil iki. Ayo. Nah, sana. Hampir setiap Dorong tahun, kae. durian berbuah lebat seperti ini. Ada jenis durian kelontong dan jenis durian montong. Kata bapak, panen durian atau musim durian datang 2 kali setahun, di awal dan pertengahan tahun. Pemilik pohon durian sengaja mengikat buah dengan batang pohon. Tujuannya supaya ketika matang, buah tidak langsung jatuh ke tanah. Enak iki, Lang. Buah yang matang akan terlepas dari tangkainya dan bergelantung seperti ini. Hati-hati lo, Lang. Tak kecil-kecil. Awas kena kepala ya. Jegloknya lo ya. Teman, ada banyak cara untuk menikmati kelezatan buah durian. Salah satunya, wajib bakar rasa durian. Begini nih cara membuatnya. Pisahkan daging dengan kulit buah durian. Tapi, kulit sengaja kami simpan supaya masih bisa dimanfaatkan nanti. Lihat teman, daging buahnya tebal banget. Jadi pengen nyobain deh. Tak buka ya. Sabar. Wah, mantep begitu. Setelah itu, siapkan santan kelapa. Santan akan membuat olahan makanan semakin gurih. Rebus santannya sampai mendidih. Jangan lupa untuk menambahkan pewarna makanan ya. Pewarna sengaja kami buat dari bahan alami. Wih, jadi makin cakep ya. Masukkan gula pasir dan daun pandan. Baru deh. Terakhir masukkan daging buah duriannya. Aduk terus sampai adonan mulai mengental dan berubah sedikit pekat. Nah, ini dia hasilnya. Tapi belum selesai ya teman. Wajik rasa durian ini akan kami masukkan kembali ke kulit durian. Isi kulit durian dengan 3 warna wajik yang berbeda. Pastikan ukurannya menyesuaikan dengan daging buah. Durian isi wajik ini diikat kuat menggunakan kawat. Terakhir, durian isi wajik akan kami panggang di atas bara api. Supaya nggak gosong, kami sudah menyiapkan alat khusus. Keranjang besi ini memang biasa kami gunakan untuk memanggang durian. Nah, ini dia teman hasilnya. Wajik durian bakar. Selamat makan. Ini dia yang namanya petualangan komplit. Ada makanan lezat dan pemandangan indah. Teman, sampai di sini dulu cerita si Bolang dari Desa Baruk. Salam lestari, salam bocah petualang.